Ya, halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi kita di channel Top X Auto Junkyard, channel seputar informasi otomotif Indonesia. Dan di video kali ini, saya akan melanjutkan video saya sebelumnya bahwa saya mau ngebangun mobil spek drifting, yaitu mobil X8. Cuma di video itu, saya sebelumnya kan konsultasi dulu sama teman yang saya percaya bahwa mesin rotari ini barangnya susah, seberapanya susah, mahal, dan tidak ada mekanik yang bisa memegang. Dan satu lagi ringkih. Apa iya? Nah, untuk membuktikannya, semuanya akan kita buktikan di sini. Ini mobil yang sebelumnya kita bahas bahwa saya mau ngebangun mobil ini ke pakai mesin pistonnya itu RB26 atau RB20 DET. Nah, sekarang tetap saya pakai mesin rotari karena saya dapat informasi baik dari bapak ini. Bahkan langsung saya kirim 2 unit dan rencananya bakal 4 unit bakal saya kirim ke sini. Yang 2 unit udah saya kirim, satu dengan menggunakan mesin RX7 non turbo dan satu lagi ini project yang bakal membuktikan bahwa mesin rotari di Indonesia itu nggak sejelek-jelek yang orang kira. Pasti teman-teman penasaran kan siapa ini bapak ini yang saya bilang senior, makanya kita bakal langsung temui beliau. Kenalin dulu teman-teman, ini namanya Pak Maro, mungkin di kalangan otomotif Indonesia yang udah senior-senior pasti kenal beliau. Kalau saya sih yang receh-receh ini baru kenal ya Pak ya, baru ketemu Pak ya. Ya. Jadi Pak Maro itu udah megang mesin rotari ini sejak zamannya dulu Pak. Tahun berapa Pak dulu pegang? Sekitar 80-an di Ancol. Tahun 80 Pak Mahro sudah pegang rotari. Mesin rotari. Iya. Pertama rotari itu ada di Indonesia itu ada R100. Kode mesinnya apa Pak itu? R10. Oh, R10 itu udah ada. Ya. Kebetulan Pak Bronto Laras bos saya itu punya rotari. Nah, itu mekaniknya saya. Lalu dilanjutkan belajar di mana gitu lagi Pak mungkin? Dilanjutkan belajar terakhir saya di Jepang, di Hiroshima itu untuk RX. Oh, Pak Maro dikirim ke Jepang sama Indomobil. Siapa Pak yang ngirim Pak itu? Indomobil. Oh, Indomobil. Ya, sampai saya bawa zaman dulu orang-orang bawa oleh-oleh Jepang, kalau saya buku-bukunya. Oh, buku-bukunya itu dibawa. Iya. Bener-bener diajari sama gurunya di sana ya. Gitu Pak ya. Lalu Pak habis dari pulangnya dari Jepang? Saya keterusin dengan di Indomobil sampai tahun 2002. Oh, dari sejak tahun sekitar 80 itu bekerja di Indomobil sampai tahun 2000. Nah, terus kalau dulu kan ada zamannya Pak Tommy itu dia kalau dia balap selalu pakai saya. Dia minta ke Indomobil untuk diperbantukan di Umbus. Itu yang saya pegang dulu Pak Chandra Alim. Oh, Chandra Alim. Terus Pak Alek Asma Subrata. Alek Asma Subrata. Kalau saya Pak orang baru jadi nggak begitu kenal nama-nama itu. Alek Asma Subrata. Kalau Tommy semuanya udah pasti tahu lah ya namanya gitu. Terus Chandra Alim. Chandra Alim ya. Terus Pak Tinton. Oh, Pak Tinton juga. Pak Tinton, ya. Ya, kalau Pak Tinton semuanya kenal ya Pak. Ya. Terus Pak Didi Hardianto. Didi Hardianto. Dodo TS. Semua saya pegang itu. Rotari semua itu Pak. Rotari semua. Itu buat balapan di mana aja Pak itu? Waktu masih di Ancol lah Dodo tuh, sama dulu kan namanya gas track ya di. Oh, gas track. Di Malang dulu juara Rotari itu. Rotari juga gitu. Terus di Jogja juga juara. RX8 itu benar nggak sih Pak yang katanya orang-orang mesinnya ringkih, nggak kuat, nggak bertenaga, boros, spare partnya mahal, terus nggak ada yang bisa megang gitu Pak. Gimana Pak anggapannya Pak Mahro? Ya sebetulnya mesin emang RX8 itu ringkih dibanding RX7. Oh, RX8 itu memang benar ringkih ya? Dibanding RX7 jauh lebih ringkih RX8. Oh gitu. Terus Pak solusinya Pak supaya mesin itu nggak ringkih ada nggak Pak gitu? Saya pernah coba isinya itu kayak mungkin kalau biasa tuh pistonnya, itu rotornya. Rotornya? Saya ganti pakai RX7. Oh, jadi bodi mesinnya RX8, ya. Dalamannya diganti RX7. Pakai RX7. Jadi teman-teman ini ada salah satu contoh mesin yang dianggap itu mesin ringkih, cepat rusak. Itu sebenarnya betul Pak ya. Nah, jadi gini, sebenarnya mobil ini, mesin ini sebelumnya nempel di mobil saya itu mesinnya hidup, teman-teman ya. Jadi begitu dibongkar, ternyata dalamnya udah kena. Jadi seandainya nggak dibongkar kita nggak bakal tahu. Nah, kebetulan karena ini udah rusak, udah terbongkar, yang di bagian mana yang rusak bakal kita ganti dengan yang dalamannya RX7. Housing ini RX8, RX7 sama persis Pak ya? Diameternya sama semua. Diameter sama, dimensinya sama. Ya, bedanya dengan RX7 ini exhaustnya. Exhaustnya ya. Nah, kalau yang RX7 ini exhaustnya dari sini keluarnya. Ini kan ada lubangnya nih. Oh iya, ini exhaustnya. Iya.
Dan rotornya ini RX8. Ini RX8. Nah, ini sebenarnya masih baik ya Pak. Masih baik kalau Jadi ini. walaupun rotor ini masih baik, saya nggak akan pakai lagi karena rotornya yang RX8 itu kurang bagus Pak ya. Jadi kita ganti dengan yang RX7 aja. RX7 ya. Coba rencananya saya ada tukang bubut, ada nggak sekarang yang bisa punya pisau yang sekecil ini? Nah, jadi APC-nya tuh kalau RX8 lebih kecil Pak ya. Lebih pendek ya, Lebih pendek. Jadi ini mau dimodifikasi, jadi dibikin sama persis dengan RX7. Berarti kalau ini bisa ada yang bisa modifikasi, rotornya nggak perlu diganti RX7, tetap pakai RX8 dan kualitasnya nanti sama. Sama. Tapi Apex Seal tetap pakai punyanya RX7. Nah, ini Pak Mahro yang namanya Apex Seal-nya bawaannya RX7. Ya. Ini RX8 kecil-kecil begini Ya. dan RX7 lebih besar. Jadi secara dimensinya juga kelihatannya lebih kokoh gitu Pak ya. Pak, sebenarnya kenapa Pak ya RX7 kan lebih lama, harusnya pengembangan jadi lebih bagus, kok ini malah jadi lebih jelek gitu Pak? Apa Pak alasannya? Alasannya untuk power tenaga kan lebih kecil, putarannya lebih dapat itu. Iya, berarti dia risetnya gagal gitu Gagal, Pak ya. ya, Kenapa? gagal pasti. Jadi nggak kuat gitu kan? Iya. Ya kalau ya Apex R8 emang dia punya pas bisa masuk tuh. Iya. Tapi kalau kita pasang RX7 ini ketinggian tuh. Posisinya harus sama dengan yang pas ini. Oh, Karena kalau dia kurang kan kompresinya lari. Iya. Kalau di kelebihan juga macet mesinnya bisa. Oh, itu tujuannya. Iya. Nah, saya lagi Jadi cari. kalau kita mau bikin RX8 nggak perlu ganti, cukup ini. lubangnya ini Dibikin dalam. yang dimodifikasi lebih dalam. Iya. Nah, tapi Apex Seal-nya tetap diganti yang punya RX7. Ya setuju. Ada Pak jualnya di pasaran? Masih ada ya? Masih tersedia? Ada. Pak, selain itu apa lagi Pak kelemahan dari RX8 ini, dari Rotary ini? Katanya nggak tahan panas, bener nggak sih Pak? Iya, radiatornya. Oh, itu nggak tahan panas karena radiatornya kan yang kurang kurang mendukung lah, karena kan cuma berapa liter dia satu play kalau nggak salah. Jadi Tapi kalau kita- mau lebih itu supaya cukup, kita modifikasi di radiatornya lebih besar. lebih besar. Airnya lebih banyak. Lalu semacam ini Pak, olinya gitu yang baik itu pakai apa? Kalau ada sih yang single grip itu kayak 40 aja, kalau R40 gitu. Kodenya R40. Ya. Karena kan kalau oli sintetis pasti ada sih kayak kerak-kerak gini kan. Nah, itu kalau di mesin Rotary nggak boleh. Nggak boleh. Oh. Karena kan dia pembakarannya kayak 2 tak itu dicampur oli. Ada semprotan khusus dari sini Pak ya? Metering oil pump. Tapi benar nggak sih Pak, katanya bensinnya itu ditambahin oli samping? Ya. Di mananya Pak ditambahinnya? Di tangki bensinnya campur waktu isi bensin biasa saya gitu dulu. Oh gitu. Ukurannya Pak berapa? Dulu waktu masih zaman balap Atomi itu 120. 20 liter bensin, 1 liter oli. Salut 1 liter Agak ngebul dikit tapi daya tahan mesin. Oh ngebul, tapi sebenarnya itu benar. Tapi ngebul waktu idle aja gitu, tapi kalau udah Udah jalan hilang. hilang. Oh, gitu Pak ya. Saya kalau mau bikin mesin Rotary ini sesuai teori yang Pak Mahro punya gitu, dengan menggunakan rotornya diganti RX7, Apex-nya ganti RX7 dan semuanya diperbarui, semuanya di-refresh gitu. Horsepower-nya kita estimasi berapa ya Pak? Kalau flywheel-nya juga dapat kayak Ya gitu, kalau gitu. flywheel-nya diganti, Ya. ya pokoknya semuanya diganti sesuai keinginannya Pak Mahro, pengennya apa aja diganti kita ganti lah gitu. Pengennya 300-an lebih lah. 300 horsepower Iya. dapat Pak ya. Dapat. Jadi gini, lumayan dapat dengan biaya yang sekian itu kita bisa dapatin horsepower 300-an Pak ya. NA non turbo ya Pak ya. Nah, sedangkan kalau di mesin piston mau kita nyampe ke 300 horsepower minimal berapa Pak, pengen tahu? 200 juta. Gitu. Mesin Rotary itu sekian ribu kilometer udah nggak bisa dipakai lagi. Benar nggak sih Pak? Ya itu saya bilang kalau RX7 yang udah yang terakhir ada di Indonesia, Iya. itu umur sampai 150.000 kilo nggak apa-apa. Oh kuat-kuat aja Pak Iya. ya. Asal pemakaiannya Pemakaian benar. oli, terus dijaga, air juga dijaga. Benar pakaian Dibuat geber-geber buat mainan, buat balap juga. buat balap sih mungkin, tapi untuk geber-geber biasa aja sih gitu di jalan raya nggak. Sebenarnya mesin barang-barang ini juga masih banyak kan Pak beredar Masih di ada pasaran banyak ya? sih, makanya masih bisa dapat lah. Dan spare part barunya juga ada. Misalnya seperti Apex Seal, rotor itu barunya ada. Ada. Hosing juga ada ganti Ada. barunya gitu. Kalau RX8 Pak standaran Pak, itu benar nggak sih katanya 40.000 udah nggak bisa dipakai? Ya itu kayak kemarin itu kan, itu mungkin belum ada 40.000. Iya benar. Jadi kalau udah 40.000, contohnya seperti mobil-mobil saya, dua-duanya mesin, padahal kita nggak tahu, dicoba tuh nyala, memang kurang enak gitu kan, kayak saya semacam kompresi kurang Pak ya. Tapi Pak Mahro udah tebak, ini mobil pasti mesin udah pasti ada yang kena di dalamnya nih. Begitu dibuka bener dua-duanya rusak, itu buktinya. Jadi mudah-mudahan sekarang ketemu Pak Mahro nih
Semuanya teratasi Pak ya. Ya, insya Allah. Kesimpulannya RX8 yang beredar di pasaran walaupun kondisinya normal, sebaiknya diganti internalnya tuh pakai RX7 Pak ya. Ya. Jangan nunggu jebol Pak ya kalau bisa, karena sebelum rotor housingnya kena. Nah, jadi gini, saya mau tunjukin ke teman-teman bahwa saya ada 2 RX8 yang saya serahkan sepenuhnya ke Pak Mahro mau diapain, tapi tetap sambil kita belajar juga. Ini sebenarnya housingnya masih RX8 ya Pak ya? Ini model RX7 udah. Oh, udah RX7. Ya, jadi kalau yang mobil ini kita udah pakai RX7 dan berjenis peripheral engine ya Pak ya. Nah, jadi peripheral port NA non turbo. Sistem power steeringnya mobil ini kan masih pakai EPS bawaan aslinya. Nah, rencananya mau kita ganti dengan EPS pakai bawaannya Avanza, mobil sejuta umat. Kebetulan mobil ini juga udah pakai BBK. Ini udah pakai coilover juga, sesuai lah dengan kebutuhan. Engine manajemennya, elektrikalnya kita pakai standalone, tapi kita belum tahu standalone-nya apa. Pilihannya mungkin Fulltex atau Haltech. Nah, jadi demikian tadi udah kita ulas Pak sedikit ya, masih banyak yang perlu kita jelasin lagi mengenai RX8. Jadi satu lagi Pak, nanti bisanya ada teman-teman saya yang mau perawatan RX8-nya di sini. Alamatnya di mana Pak itu? Di Jati Makmur Pondok Gede. Jati Makmur Pondok Gede, kebetulan dekat tempat saya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ke sini bisa saya antar gratis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.